warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangkeun Abdi Ihsan, Ketua Umum DPP LSM Gebrag. Sekarang Abdi udah lengkap ka dieu teh ditemani oleh Wakaboa. Wak, sehat Wak? Alhamdulillah. Nah, Wakaboa ieu sebagai pemerhati pasar nyawanya. Leres. Insyaallah. Leres. Berarti Wak tiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan anu ku abdi bade ditaroskeun we nya ya teh. Terkait katanya Wak, ada penerimaan karyawan baru di Perumda Pasar, apa itu benar Wak? Itu baru katanya ya. Iya. Jadi beberapa waktu, beberapa bulan yang lalu ya. 2 bulan tah. Ya beberapa bulan lalu luka tukang. Betul. Emang ada informasi ada penerimaan karyawan baru. Karyawan baru. Gitu kan. Karyawan beberapa orang lah gitu. 9 atau berapa lah. Yang jelas itu ada penerimaan karyawan baru gitu di Perumda. Emang betul itu informasinya. Gitu. Katanya ini penerimaan karyawan baru ini ada polemik sedikit lah Wak. Menurut narasumber nih yang saya dapatkan, apakah itu benar Wak? Kalau polemik ya pasti ada ya, polemik, pasti aya wae karena ada orang yang baru, ada orang yang lama gitu kan. Nah cuman kan sekarang ini begini, untuk memutuskan atau menerima karyawan baru itu harus jelas misi, ya supaya tidak jadi polemik. Betul Wak. Kondisi misalnya di perusahaan ini kondisi gaji tidak beres, tidak ini, terus masuk karyawan, katanya gajinya kan nggak bener nih, terus masuk karyawan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah itu satu. Yang jadi polemik itu bisa jadi polemik salah satu itu. Kedua, yang bisa menyebabkan polemik adalah cara masuk. Kan begini yang saya tahu nih, ada terjadi open bidding, bukan open bidding, assessment. Assessment itu berlaku untuk karyawan. Ada beberapa kapas, beberapa karyawan. Nah, untuk di assessment diputuskan nanti setelah hasil assessment ini si karyawan itu apakah dia cocoknya di mana itu begitu. Nah, pada saat assessment adalah beberapa orang yang ikut assessment yang tidak dikenal oleh karyawan yang lain. Itu menjadi polemik, jadi persoalan. Apakah salah satu karyawan ini ada anaknya siapa gitu, pejabat di daerah Kota Bandung? Informasi sih ada ya, cuman kalau saya melihat ya, mau anaknya siapa nggak jadi masalah. Mau anaknya wali kota kah, anaknya DPRD itu dari dulu juga seperti itu saudaranya. Cuman persoalannya mampu nggak dia bekerja itu pertama. Betul. Kedua, cara dia masuk menimbulkan persoalan nggak, kan begitu. Atau menimbulkan yang tadi Ihsan sampaikan ada polemik kan? Bagaimana? Jadi gini, masuk karyawan itu siapapun boleh ya. Dengan mekanisme yang ada. Maksudnya begini, dia masuk karyawan baru. Pertama, ada proses bahwa karyawan baru itu ada 3 bulan kontrak atau beberapa bulan. Yang jadi polemik adalah ketika ada anak masuk menjadi memegang jabatan, misalnya sekelas subid. Kan begitu. Karena setahu saya, waktu zaman Padinal itu, yang adanya open bidding itu baru tingkat kepala bidang, bukan subbidang. Kepala bidang itu ada 4 ya. Ada 4 saat itu, emang udah kan open bidding. Ada tes dan sebagainya, walaupun pada akhirnya mundur beberapa orang. Nah ini enggak. Masuknya jadi subid, PLT subid, bagian hukum lagi. Nah udah gitu, nggak lama kemudian dia pindah lagi menjadi salah satu subid yang lain, selama definitif. Nah ini yang jadi persoalan. Kan begitu. Kan banyak karyawan yang lama yang mereka itu kan kalau setahu saya, walau alam ya aturannya gimana saya juga nggak ngerti. Bahwa jabatan itu adalah jabatan karir. Karir, betul. Kan ada tahapan. Ini mah jadi karyawan masuk tiba-tiba jadi PLT. Terus tiba-tiba jadi definitif. Ini jadi kasihan anaknya sebetulnya bukan boleh nggak boleh kerjanya. Ya pola pikir direksinya ini misi yang pisina ke mana ini? Apakah ini menciptakan keresahan di karyawan atau apa? Jujur loh, yang saya tahu ya, saya juga merasakan jadi karyawan. Saya lebih baik ya telat gaji kurang ketimbang
kejiwaan saya dirusak loh. Itu mahal biayanya. Nah, saya terindikasi ini ada upaya-upaya secara sengaja atau tidak sengaja seolah-olah erek ngarusak kejiwaan karyawan lain. Abdi sebagai pemerhati kinerja pemerintah daerah maupun pusat banyak. Kan di sini tuh gebrak tuh gerakan berantas korupsi. Nah, melindungi atau mencederai demokrasi untuk masalah titipan siapa, anaknya siapa, kan itu masuk ranahnya KKN, Wak. Itu masuk ranah korupsi juga kan, Wak. Kalau apalagi mekanismenya nggak benar ya. Betul. Terus apakah ada pemberian hadiah ataupun gratifikasi kepada salah satu penguasa di kota Bandung lah. Apakah itu ada juga, Wak? Ya. Si salah satu pejabat ini memberikan sesuatu agar anaknya menjadi sesuatu di Perumda. Kayaknya kalau itu saya belum lihat ya, cuman kebiasaan ya, kebiasaan. Saya juga sempat membantu seseorang, membantu seseorang, terus ditawari gitu kan. Kang, anaknya sok kerja, saya tolak lah. Soalnya bukan persoalan masukin anak saya dengan tawaran itu, bukan. Kalau saya begini, saya menitipkan anak, apalagi anak perempuan ya, menitipkan kepada siapa itu harus dipercaya dong. Iya. Nanti kalau tidak dipercaya, orang yang nggak bisa dipercaya, kita juga nggak percaya, takut-takut anak kita hanya dijadikan sasaran tembak orang juga, saya nggak mau kan itu. Hanya saukur kerja unggul lah. Ya, cuman kalau misalnya gitu. alasan memasukkan anak-anak pejabat itu, sisi gratifikasinya dari mana saya kurang tahu ya. Gitu. Kalau saya sendiri lebih kepada begini, badai anak sahage boleh lah ada anak ngadewan, saudaranya dewan. Warga Bandung alhamdulillah nggak nganggur. Persoalannya masuknya. Iya, cara masuknya ini kan cerdas, Pak. Ya. Jangan mentang-mentang bapaknya atau siapanya dari pejabat pemerintah anaknya bisa seenaknya masuk ke mana aja Pak, ya. Gitu. Tidak cerdas. Ya maksudnya ada pola yang lebih halus, tidak kasar. Betul. Itu kasar itu sangat kasar dan itu sangat perbuatan tidak terpuji, disadari diri saya tidak terpuji. Betul. Anaknya nggak salah loh. Iya. Cuman ya saya takutnya anaknya jadi sorotan terus dan ini akan jadi korban sasaran tembak dan akan terganggu psikologinya, baik psikologi dia sendiri atau karyawan yang lain. Betul. Yang dia udah absennya bagus dan sebagainya. Kinerjanya bagus, semuanya. Ujung-ujung diganti undangannya. Tapi saya juga ada pengalaman sih sebetulnya ya, ini punten pengalaman. Siap. Nah, si PLT itu kan baru ya, jadi PLT hukum. Nah, kebetulan ada satu persoalan di salah satu pasar. Yang nggak tahu lah. Dia akhirnya datang ke pasar itu dan dia melakukan tindakan penyegelan ceritanya. Saya lihat penyegelannya kok pakai KUHP gitu loh. Nah, orang Perumda itu sipil. Kalau mau Kepdir. Ya, Perwa misalnya, itu kan Satpol PP. Iya mah KUHP. Ya, mah. Ini nggak bisa, Pak, KUHP ditempel oleh orang sipil. Ya, misalnya menyegel sebuah tempat dengan ada pejabat berwenang lah ya. Bukan pejabat berwenang. Ini Masya Allah kok. Jadi gitu. Iya perusahaan naon ya gitu loh. Kan gitu. Ya arogansi nih gitu, Mang. Cuman kalau yang tadi Pak Ihsan tanyakan, apakah ada unsur gratifikasi? Saya kurang tahu ya. Cuman kalau ada unsur balas budi, Mang sigana mah aya sigana mah aya orang. Cuman itu aja ya saya ingatkan. Siapapun anaknya, siapa anak Mang Ihsan juga boleh, saudara Mang Ihsan kerja. Cuman prosedur. Nah, perusahaan itu membutuhkan karyawannya kapan? Mungkin ke kolektif ngasupin karyawan. Ini mencederai, cek Pak Ihsan mah mencederai. Ini menyakiti kejiwaan. Dan yang saya khawatirkan terjadi kerusakan mental. Itu aja. Mental anak, nah ya Wak. Siap. Nah, deui atau sekap seueur sih sebenarnya Wak. Tentang pasar. Pak. Nanti jawabannya gini. Saya bisa ngejawab ya. Dukanya teh apa? Dukanya saya ngalamin itu. Kan gini lah Pak Ihsan. Saya datang ke pemerintah ya, ke bidang yang menangani Perumda gitu kan. Saya nanya, "Kang, kunaon ieu kieu?" Jawabannya apa coba? Dukanya saya teh apa? Pan gel. Pejabat bisa ngomong seperti itu ya. Ketika pejabat Bandung yang sama juga mengantisipasi, ada pejabat Bandung itu tentang penanggulangan dini ya. Betul. Masa nanya ke saya, "Wah, kunaonnya Perumda aya nu ngalaporkeun cenah ka APH?" Saya jawabnya simpel, duka teh apa? Gitu. Jadi di konsep saya itu pemerintah dan Perumda itu hanya satu kata. Dukanya terterang. Duka teh apa silakan.